almarhumah ibu saya pada saat berpesan itu sebelum meninggal itu, kalau kamu sayang sama mama, kamu jangan pernah tinggal sholat 5 waktu. Setiap tahun itu saya merasa saya ingin terus lebih baik lagi dalam hal beribadah gitu ya. Dan setelah saya mendapat nikmat musibah yang kemarin itu, saya tuh berpikir gitu, dari mulai tahun 2006 saya mengalami sebuah masalah yang besar. 2006, kemudian 2009, kemudian 2011, 2013, kemudian di 2016. Saya ngerasa kok kayak per 2-3 tahun itu saya selalu diberikan nikmat cobaan yang begitu luar biasa dalam hidup saya gitu. Apakah ini adalah ujian kesungguhan saya untuk benar-benar terus mengandalkan Allah dalam setiap masalah saya, atau mengingatkan saya bahwa Allah tidak ingin saya ini keluar jalur lagi seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah dari situlah saya bertafakur, saya selalu berpikir ya itu yang terus membuat saya untuk memperbaiki diri. Nah kemudian membaca buku, bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah itu yang pada akhirnya membuat saya dan merubah saya untuk saya ingin lebih baik lagi gitu. Kalau yang benar-benar banget itu maksudnya saya benar-benar konsen tentunya pas saya mulai menikah ya. Tapi proses awalnya itu dari orang tua saya sakit. Tapi itu berproses tahun 2006. Kemudian 2007 saya ditemukan oleh seorang ulama, seorang kiai. Kemudian dari situ dibimbing terus. Jadi saya alhamdulillah selalu dijaga oleh orang-orang seperti itu gitu. Ketika saya butuh, kayak kemarin saya lagi dapat nikmat musibah itu, saya ke situ. Saya diskusi, terus disuruh zikir ketika saya lagi gini, udah zikir ini, zikir itu. Pokoknya kembali kepada Allah. Saya sampai tidur di musola, tidur di bilik santri segala macam gitu. Tapi saya merasakan ketenangan, saya merasakan sesuatu yang yang nikmat gitu. Pernah saya muhasabah beberapa tahun lalu itu, tiba-tiba tuh kebayang semua dosa saya. Wah, itu nangis. Nah, jarang mendapatkan momen-momen seperti itu gitu, dibukain sama Allah bahwa dosa kita ini begitu banyak. Caranya apa untuk menghilangkan itu? Ya, taat, beribadah, berzikir kepada Allah dan sebagainya. Banyak banget. Pokoknya muncul sampai saya harus meminta maaf dengan orang-orang yang pernah disakiti oleh saya lah gitu ya. Lama banget. Dari tahun 2006 terus kan Rasul juga bilang ya, keimanan orang itu naik turun. Sampai kita harus selalu mencari cara gimana caranya di saat turun itu kita tetap bisa maksimal. Terkadang saya lalai juga gitu, ini itu gitu. Nah di saat-saat seperti itu saat yang penuh dengan penyesalan lah, ketika kita kembali lagi gitu. Jadi yang benar-benar banget 2 tahun belakangan yang benar-benar artinya dijaga setinggi mungkin. Jadi dari 2006 bayangin tuh prosesnya begitu lama kan, padahal belajar, baca buku, baca Quran, ini itu segala macam. Tapi ya itu godaan-godaan itu, kita kan janjinya setan, ya kan. Kita harus, ketika kita mencoba taat, kita akan digoda terus tuh, wah lalai. Tapi alhamdulillah dengan lingkungan saya jaga, saya jauhi dengan lingkungan yang bawa hal yang negatif buat saya segala macam, membuat saya 2 tahun belakangan ini
terus ingin meningkat, terus ingin meningkat, terus ingin meningkat, terus ingin meningkat. Ketika saya ibadah, saya tenang. Saya tuh merasa dekat, nggak takut apapun. Ketika saya mendapat masalah, ya kita zikir kembali kepadanya, gitu. Jadi yakin itu yang susah didapat, bahwa kita mengandalkan, benar-benar mengandalkan Allah. Proses perkenalan, proses ta'aruf, mohon doanya, mudah-mudahan apa yang saya berdoa Allah berikan, kemudian juga semuanya lancar. Yang paling penting kan agama sekarang, dunia udah kebalik sih. Jadi itu yang paling nyaman lah ya. Aduh ya, baru berapa bulan, baru 1 bulanan lebih lah, belum nyampe 2 bulan ya. Saya juga nggak inget. Soalnya begitu aja sih, datang begitu aja. Saya juga nggak inget momennya kapan, tapi ya mengalir aja. Itu masih proses perkenalan biasa. Belum. Sabarlah. Iya, kita iya perlahan-lahan lah. Kan kita punya proses apa, musibah yang begitu sakit ya. Sampai saya dikasih buku namanya Ya Allah Sembuhkanlah Cintaku. Dikasih buku sama guru saya loh, Kiai. Referensinya dari Al-Quran. Sekarang lagi bangun startup, aplikasi database sepak bola di Indonesia. Saya membantu dalam hal ini adalah pemerintah dan juga PSSI untuk mereka mempunyai referensi pemain-pemain yang selama ini tidak terpublikasikan. Nah, di dalam database itu berkembang. Untuk hiburannya saya ada beritanya, ada videonya, ada eventnya, dan lain sebagainya macam. Nah, dari situ kita berkembang lagi. Rencananya saya ingin menjadi sosial media sepak bola terbesar di Indonesia. Rencananya mudah-mudahan Allah izinkan. Jadi saya nambah ada chattingnya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang lagi sedang saya buat. Masih ingat beberapa tahun lalu saya ditugaskan oleh Kemenpora menjadi sebuah tim transisi namanya sepak bola Indonesia. Di saat saya menjadi tim itu 1 tahun, saya banyak melihat banyak sekali kekurangan yang ada. Nah, saya melihat dari kekurangan itu apa yang saya bisa lakukan. Bukan saya meminta, tapi saya mau melakukan sesuatu. Saya pikir ini bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak, karena kan pemain sepak bola banyak banget. Sekarang aja yang terkumpul di saya sudah 10.000, yang akan bertambah sekitar 20.000, dan itu rata-rata. Mereka tidak terekspos kemana-mana. Kan seneng nanti ketika kita mencari pesepak bola yang potensial hanya melalui handphone, aplikasi gitu. Kita tidak perlu pergi ke Papua, kita tidak perlu pergi kemana. Di situ udah ada referensi, dan saya mengutamakan data itu adalah valid. Makanya kita bekerja sama dengan berbagai pihak supaya data itu adalah benar-benar valid dan pemain-pemain yang ingin terpublikasi dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca Kumparan, saya Tommy Kurniawan mengajak Anda semuanya untuk selalu membaca kumparan.com. Kumparan adalah sebuah jawaban.